Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang akuntansi sebagai sistem informasi. Adapun yang akan kita pelajari nanti adalah tentang pengertian akuntansi, manfaat informasi akuntansi, perkembangan disiplin akuntansi. Yang pertama tentang pengertian akuntansi. Menurut American Accounting Association atau disingkat AAA, akuntansi sebagai proses mengidentifikasi, mengukur, dan melaporkan informasi ekonomi untuk memungkinkan dilakukannya penilaian serta pengambilan keputusan secara jelas dan tegas bagi pihak-pihak yang menggunakan informasi tersebut. Akuntansi adalah proses yang terdiri atas identifikasi, pengukuran, dan pelaporan informasi akuntansi. Tujuan akuntansi adalah menyajikan informasi ekonomi dalam bentuk laporan keuangan. Makna akuntansi sebagai sistem informasi. Akuntansi sebagai sistem informasi memberi makna di mana akuntansi berperan sebagai proses identifikasi, pengukur, dan pelapor informasi keuangan. Informasi ini bisa digunakan baik pada perusahaan berprofit atau perusahaan non-profit. Kualitas informasi akuntansi yang pertama dapat dipahami. Salah satu kualitas penting yang harus ada dalam informasi akuntansi ialah kemudahannya untuk segera dapat dipahami oleh pemakai. Yang kedua adalah relevan. Informasi akuntansi dikatakan relevan apabila mampu mempengaruhi keputusan ekonomi pemakai dengan membantu mereka mengevaluasi peristiwa masa lalu, masa kini, atau masa depan. Yang ketiga, dapat diandalkan. Informasi memiliki kualitas andal jika bebas dari pengertian yang menyesatkan dan kesalahan material. Kualitas yang keempat, dapat dibandingkan. Pemakai harus dapat membandingkan laporan keuangan perusahaan antara periode sekarang dan periode yang lalu untuk mengidentifikasi kecenderungan posisi dan kinerja keuangan. Selain itu, pemakai juga harus dapat membandingkan laporan keuangan antar perusahaan. Proses kegiatan akuntansi. Yang pertama, pengidentifikasian data. Data yang relevan untuk keputusan terdiri atas transaksi-transaksi dan kejadian dalam perusahaan. Misalnya, membeli barang, menjual barang, dan membayar beban-beban atau biaya operasi perusahaan. Yang kedua, pengukuran data. Proses data mencakup kegiatan pencatatan, penggolongan, dan pengikhtisaran. Kemudian, data digolong-golongkan dalam kelompok atau kategori yang berhubungan. Penggolongan transaksi ini penting agar penyajian data dapat diringkaskan. Contohnya, penggolongan transaksi ialah semua pengeluaran dan penerimaan uang tunai dikelompokkan ke dalam satu pos penyajian yaitu kas. Yang ketiga, laporan akuntansi atau pelaporan informasi. Agar berguna dalam proses pengambilan keputusan, laporan akuntansi perlu dianalisis dan diinterpretasikan. Analisis laporan keuangan merupakan kegiatan menghubungkan angka-angka yang terdapat dalam laporan keuangan dengan angka lain. Kemudian menjelaskan arah perubahannya untuk menarik kesimpulan dalam pengambilan keputusan ekonomi. Yang kelima,
pengambilan keputusan oleh pemakai. Manfaat informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi bermanfaat untuk yang pertama adalah pihak intern. Yang dimaksud dengan pihak intern adalah pihak yang menyelenggarakan usaha atau disebut manajemen perusahaan. Manajemen merupakan pihak intern yang berkaitan langsung dan sangat memerlukan informasi keuangan untuk melakukan pengendalian atau kontrol, pengorganisasian atau coordination, dan perencanaan atau planning. Yang kedua adalah pihak ekstern. Yang dimaksud dengan pihak ekstern adalah pihak-pihak luar yang berkepentingan dengan perusahaan. Pihak-pihak ekstern tersebut adalah investor, karyawan, pemberi pinjaman, pemasok, pelanggan atau konsumen, pemerintah, dan masyarakat. Yang pertama kita bahas adalah pihak ekstern, pemilik atau investor. Pemilik atau investor memerlukan sistem informasi akuntansi untuk menentukan sikap tetap memegang saham atau nah. Yang kedua adalah kreditor atau pemberi pinjaman. Kreditor butuh informasi ini untuk memutuskan kredit kepada perusahaan dapat diperpanjang atau diperbesar. Yang ketiga adalah pelanggan atau konsumen, yaitu untuk mengevaluasi hubungan usaha dengan perusahaan. Yang keempat, karyawan untuk mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh dari perusahaan. Yang kelima, masyarakat, yaitu untuk aspek umum dan sosial perusahaan. Yang keenam, pemerintah untuk menentukan aktivitas perusahaan, menetapkan kebijakan pajak, dan sebagai dasar penyusunan statistik pendapatan nasional. Perkembangan disiplin akuntansi. Bidang-bidang disiplin akuntansi diantaranya ada akuntansi keuangan atau financial accounting. Akuntansi keuangan ini membahas pengukuran dan pengakuan transaksi keuangan. Kemudian, pengungkapan data keuangan tersebut dituangkan ke dalam laporan keuangan sesuai dengan standar akuntansi keuangan atau SAK. Bidang akuntansi ini menyangkut penyampaian laporan keuangan untuk pihak luar. Bidang yang kedua adalah akuntansi pemeriksaan atau auditing. Bidang ini membahas prinsip, prosedur, dan teknik pemeriksaan laporan keuangan untuk memberi pendapat tentang kewajiban laporan keuangan. Pemeriksaan harus dilakukan secara profesional dan didasarkan pada ketentuan-ketentuan yang menjamin pendapat tersebut dapat diandalkan. Ketentuan-ketentuan itu termuat dalam Standar Profesi Akuntan Publik atau SPAP. Yang ketiga adalah akuntansi biaya atau cost accounting. Bidang ini membahas pengumpulan data biaya untuk menentukan biaya produksi, khususnya dalam perusahaan yang menghasilkan barang. Hasil akhir akuntansi biasanya berupa laporan operasi dan data dasar, meliputi biaya yang menunjukkan jalannya proses produksi dalam periode tertentu. Yang keempat adalah akuntansi manajemen atau manajemen accounting. Akuntansi manajemen
membahas data historis dan data tafsiran untuk membantu manajemen dalam kegiatan sehari-hari, perencanaan kegiatan pada masa datang, serta untuk pengendalian dan perencanaan produk. Bidang ini lebih menekankan pada pemanfaatan data akuntansi untuk pengambilan keputusan dan pengendalian operasi perusahaan secara keseluruhan. Yang kelima adalah sistem akuntansi atau accounting system. Bidang ini mempelajari berbagai rancang bangun atau desain prosedur-prosedur untuk mengumpulkan dan pelaporan data akuntansi yang paling sesuai dengan kebutuhan suatu perusahaan. Yang keenam, akuntansi pajak atau tax accounting. Bidang ini membahas transaksi penting perusahaan dari berbagai peraturan perpajakan dan pengaruhnya terhadap keuangan, khususnya penentuan besarnya laba perusahaan. Akuntansi pajak lebih banyak berperan dalam perusahaan perseorangan. Kemudian berikutnya akuntansi pemerintahan atau government accounting. Bidang ini merupakan bagian dari akuntansi untuk organisasi non-profesional. Bidang ini membahas penerapan akuntansi dan berbagai permasalahan pada organisasi yang usahanya tidak ditujukan untuk mencari laba dan dikelola pemerintah, misalnya rumah sakit, sekolah, dan yayasan. Berikutnya adalah akuntansi anggaran atau budgeting. Akuntansi anggaran merupakan bagian akuntansi yang membahas neraca keuangan melalui perkiraan-perkiraan dalam suatu periode akuntansi. Bidang akuntansi ini juga menyajikan perbandingan antara operasi yang terjadi dan rencana operasi yang akan dilakukan di masa mendatang. Profesi akuntansi. Profesi akuntansi dibagi menjadi 4. Yang pertama ada akuntan publik atau public accountant. Akuntan publik atau sering disebut akuntan ekstern adalah akuntan independen yang memberikan jasa-jasanya atas dasar pembayaran tertentu. Mereka bekerja secara bebas dan umumnya mendirikan suatu kantor akuntan publik. Tugas profesi akuntan publik meliputi pemeriksaan, jasa perpajakan, jasa konsultasi manajemen, jasa penyusunan sistem akuntansi. Profesi akuntansi yang kedua adalah akuntan pemerintah atau government accountant. Akuntan pemerintah adalah akuntan yang bekerja pada badan-badan pemerintah, seperti Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan atau BPKP dan Direktorat Jenderal Pajak. Tugas profesi akuntan pemerintah meliputi pemeriksaan dana pemerintah dan pengawasan pembangunan nasional. Profesi akuntansi yang ketiga adalah akuntan pendidik. Akuntan pendidik adalah akuntan yang bekerja mengajar atau mendidik pada perguruan tinggi, baik negeri maupun swasta. Misalnya, mengajar di Fakultas Ekonomi, STAN, dan STIE. Tugas profesi akuntan pendidik meliputi menyusun kurikulum pendidikan akuntansi, mengajar akuntansi di berbagai lembaga pendidikan, melakukan penelitian untuk pengembangan bidang ilmu akuntansi. Profesi akuntansi yang keempat adalah akuntan internal atau internal accountant. Akuntansi internal atau akuntan privat
adalah akuntan yang bekerja dalam suatu unit organisasi atau perusahaan. Pekerjaan akuntan internal meliputi menyusun sistem akuntansi, menyusun laporan akuntansi untuk pihak luar perusahaan, menyusun anggaran, menangani masalah pajak. Kita lanjut ke etika profesi akuntansi. Yang dimaksud dengan etika profesi adalah seperangkat standar sikap yang dirancang secara praktis. Kode etik profesi akuntansi di Indonesia disusun oleh Ikatan Akuntan Indonesia atau disingkat AIA. Prinsip etika profesi akuntan. Adapun etika profesi akuntan yang pertama adalah tanggung jawab. Setiap anggota profesi akuntan bertanggung jawab untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu akuntansi, menjaga kepercayaan publik, dan mengendalikan dan menjalankan setiap program kegiatan profesi yang bertujuan untuk meningkatkan jasa kualitas yang diberikan. Etika yang kedua adalah kepentingan publik. Akuntan diharapkan memenuhi standar kualitas hingga mampu memberikan pelayanan yang baik pada publik. Publik yang dimaksud ialah klien, kreditor, lembaga-lembaga pemerintah, karyawan, pemegang saham, dan masyarakat pada umumnya. Etika yang ketiga adalah integritas. Setiap anggota profesi harus melakukan semua tugas-tugasnya dengan rasa tanggung jawab yang tinggi untuk menjaga kepercayaan publik. Etika yang keempat adalah objektivitas dan independensi. Akuntan dikatakan objektif apabila ia selalu mengungkapkan fakta apa adanya. Setiap akuntan juga harus independen, yaitu bebas dari pengaruh, tidak dikendalikan oleh pihak lain, dan tidak tergantung kepada pihak lain. Etika yang berikutnya adalah kecermatan dan kesaksamaan. Akuntan harus memiliki kecermatan dan kesaksamaan dalam melaksanakan tugasnya. Etika terakhir adalah lingkup dan sifat jasa. Dalam memutuskan pemberian jasa spesifik, akuntan harus mempertimbangkan prinsip etika profesional lainnya. Demikian pembelajaran hari ini tentang sistem informasi akuntansi. Setelah pembelajaran ini, kalian diharapkan mengerjakan latihan 1 sampai 5 berikut. Selamat mengerjakan. Saya akhiri sekian dulu pembelajaran kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.